Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perancangan Produk Tas Mahasiswa Laki-laki Teknik Industri Universitas Teknologi Digital Angkatan 2022 pada konveksi Kalider. Yuk guys, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Cekidot. Adapun latar belakang dari penelitian kami. UMKM merupakan salah satu kontribusi terbesar perekonomian di Indonesia yang mencapai 61% dari pendapatan domestik bruto atau sekitar 9.580 triliun. Dan salah satu fokus dari UMKM yaitu industri fashion yang memiliki potensi besar di pasar Indonesia. Namun, walaupun memiliki potensi yang besar, ada pun tantangan yang sangat berat bagi para pelaku UMKM, yaitu persaingan yang sangat ketat dan kompetitif, sehingga mengharuskan para pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan menciptakan sebuah produk yang berkualitas unggul. Tas merupakan salah satu produk fashion yang sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa laki-laki Teknik Industri Universitas Teknologi Digital Angkatan 2022 untuk menunjang kebutuhan dan juga aktivitasnya sebagai mahasiswa. Etik, namun juga harus nyaman dan memiliki fungsi yang dibutuhkan, sehingga dapat dipakai untuk menyimpan berbagai barang yang diperlukan dan juga dapat dipakai di berbagai cuaca, baik panas maupun hujan. Oleh karena itu, maka perlu diadakan sebuah penelitian untuk merancang produk tas yang sesuai dengan selera dan kebutuhan mahasiswa laki-laki Teknik Industri Universitas Teknologi Digital Angkatan 2022 kelas reguler. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah bagaimana caranya merancang produk tas yang sesuai dengan selera dan kebutuhan mahasiswa laki-laki Teknik Industri di Universitas Teknologi Digital Angkatan 2022 kelas reguler. Yang kedua adalah faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam merancang produk tas yang sesuai dengan selera dan kebutuhan mahasiswa laki-laki Teknik Industri di Universitas Teknologi Digital Angkatan 2022 kelas reguler. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya meningkatkan daya saing produk tas di pasar yang kompetitif. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu perancangan sebuah produk tas yang sesuai dengan selera dan kebutuhan mahasiswa laki-laki Teknik Industri di Universitas Teknologi Digital Angkatan 2022 kelas reguler pada konveksi Kalider. Dan untuk tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah produk tas yang sesuai dengan selera dan kebutuhan mahasiswa laki-laki Teknik Industri di Universitas Teknologi Digital Angkatan 2022 kelas reguler pada konveksi Kalider dan memiliki daya saing tinggi di pasar yang kompetitif. Jabir Rahman dengan MPM 203-22004 akan melanjutkan presentasi bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian, pengendalian, dan penjaminan mutu. Pengendalian dan penjaminan mutu adalah dua konsep penting dalam memastikan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Pengendalian mutu merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada metode pohon objektif. Metode pohon objektif adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir
tujuan serta subtujuan dalam suatu proyek atau perencanaan. Metode ini membantu dalam memetakan hubungan hierarki antara tujuan utama dan subtujuan, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis terhadap langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas adalah proses evaluasi yang digunakan untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran seperti kuesioner atau tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas menunjukkan sejauh mana data yang diperoleh dari instrumen tersebut sesuai dengan realitas atau konsep yang diukur. Terdapat beberapa jenis validitas yang umum digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada validitas isi, yang kedua validitas konstruk, dan yang ketiga ada validitas kriteria. Selanjutnya ada uji reabilitas. Uji reabilitas adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai konsistensi dan stabilitas suatu instrumen pengukuran seperti kuesioner atau tes dalam mengukur variabel tertentu. Instrumen dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang konsisten ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Dan yang terakhir ada uji kecukupan data. Uji kecukupan data adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian sudah memadai untuk analisis lebih lanjut. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat mewakili populasi secara akurat dan mendukung validitas hasil penelitian. Uji kecukupan data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil selama pengukuran waktu proses telah cukup atau belum. Jika data belum mencukupi, maka perlu dilakukan pengukuran tambahan hingga jumlah keseluruhan pengukuran memenuhi tingkat ketelitian dan keyakinan yang diinginkan. Bab 3 Sistematika Penelitian 3.1 Langkah-langkah penelitian berikut adalah diagram alur perancangan produk tas yang umum dalam proses yang umum digunakan dalam desain dan pengembangan produk tas ini. 3.2 Uraian. Proses perancangan produk dimulai dengan tahap dimulainya seluruh rangkaian kegiatan perancangan dengan menetapkan tujuan dan ruang lingkup yang jelas. Selanjutnya dilakukan pengembangan matriks perancangan produk untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan ke dalam pengembangan metrik perancangan komponen yang fokus pada pengembangan desain komponen agar sesuai dengan kebutuhan fungsional. Pada tahap peta morfologi, berbagai alternatif solusi desain dieksplorasi untuk menghasilkan kombinasi ide kreatif terbaik alternatif tersebut. Kemudian dievaluasi menggunakan the weight object method, sebuah yang nilai opsi desain berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan bobot kepentingannya guna memilih solusi yang paling optimal. Tahap berikutnya adalah pengembangan metrik perencanaan proses yang berfokus pada perencanaan proses manufaktur, termasuk urutan operasi, peralatan yang dibutuhkan, dan parameter proses untuk mencapai efisiensi produksi. Kemudian dilakukan pengembangan matriks perencanaan produksi untuk mengatur kapasitas penjadwalan dan pengolahan sumber daya yang mendukung produksi massal. Setelah proses perencanaan massal selesai, dilakukan analisis produk untuk mengevaluasi apakah produk yang dirancang telah memenuhi spesifikasi teknis dan kebutuhan pelanggan melalui pengujian fungsional, uji kualitas, dan penilaian kinerja. Selanjutnya, analisis QFD, Quality Function Development, diterapkan untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan terintegrasi dalam setiap tahap pengembangan produk, mulai dari desain hingga proses manufaktur dan kontrol kualitas. Proses ini diakhiri dengan tahap selesai
yang menandakan bahwa seluruh rangkaian perancangan produk telah tuntas dan produk siap untuk diluncurkan ke pasar atau produksi secara massal. Selanjutnya, tahap pengumpulan data. Adapun profil perusahaan yang menjadi objek penelitian, yaitu konveksi Kalider, merupakan salah satu UMKM yang berada di Kampung Bojong Koneng, Desa Rancamanyar, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat di Indonesia. Berdiri sejak tahun 2005 oleh Bapak Atep, dan sekarang konveksi Kalider memiliki 10 orang karyawan yang memproduksi berbagai jenis tas. Hasil dari produk tas yang diproduksi didistribusikan ke Kota Kembang dan Cibaduyut. Selanjutnya ada spesifikasi produk. Kategori tas backfed. Target pengguna adalah mahasiswa dengan dimensi 45 cm x 30 cm x 15 cm dengan berat 800 gram. Untuk material dan konstruksi yang digunakan yaitu polyvinyl chloride dengan lapisan dalam kain satin lembut dengan busa pelindung, resleting zipper anti macet, jahitan ganda dengan benang nilon. Untuk proses produksinya, yang pertama adalah pembuatan pola, yang kedua cutting, dan yang ketiga adalah proses penjahitan. Pada penelitian ini, kita membuat kuesioner terbuka untuk mahasiswa laki-laki teknik industri angkatan 2022 kelas reguler dan membuat kuesioner tertutup untuk perusahaan Kalider. Jumlah populasi dari mahasiswa teknik industri angkatan 2022 kelas reguler adalah 8 orang. Adapun hasil rekap dari kuesioner terbuka yang telah diisi oleh para mahasiswa yang kita kumpulkan menggunakan metode pohon objektif dengan tujuan utamanya untuk merancang tas yang nyaman, tahan lama, dan fungsional. Kenyamanan tali bahu yang empuk dan dapat disesuaikan, panel belakang berbahan mesh untuk ventilasi udara. Kemudian dari segi daya tahan, menggunakan bahan PVC yang tahan air, resleting zipper anti-slip, jahitan ganda untuk kekuatan. Kemudian fungsional yaitu kompartemen utama yang luas, kemudian saku tambahan untuk botol dan alat sekolah. Kemudian ini adalah hasil rekapitulasi data kuesioner tertutup yang diajukan kepada pihak perusahaan Kalider. Adapun pertanyaan pertama yaitu bentuk tas berpengaruh terhadap kenyamanan konsumen. Dengan jawaban sangat setuju. Yang kedua, warna tas memiliki pengaruh terhadap daya tarik konsumen. Dengan jawaban sangat setuju. Pertanyaan ketiga, tas perlu memiliki fitur tahan air. Sangat setuju. Bahan menentukan kualitas dari tas. Dengan jawaban sangat setuju. Dan yang terakhir, kuesioner nomor 5 adalah tas perlu memiliki port USB power bank. Dengan jawaban setuju. Selanjutnya, uji validitas. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R hitung untuk semua butir pertanyaan pada kuesioner lebih besar daripada R tabel. Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid. Kemudian, selanjutnya uji reliabilitas. Tampak pada nilai
threshold BAT alpha lebih besar dari 0,60, yaitu 0,869, lebih kecil dibandingkan 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner sudah reliable. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi bab 6 yaitu analisis. Di sini ada 4 analisis. Yang pertama ada analisis produk. Produk yang dirancang adalah tas mahasiswa teknik industri dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk dimensi 45 x 30 x 15 cm. Untuk bahannya ada PFC tahan air. Untuk lapisan dalam, kain satin lembut dengan busa pelindung. Jahitannya dengan jahitan ganda dengan benang nilon. Target penggunaan untuk mahasiswa teknik industri. Dari spesifikasi tersebut, tas ini memiliki desain yang memperhatikan daya tahan, kenyamanan, serta fungsionalitas. Lanjut, analisis kedua yaitu analisis kuesioner. Dari hasil analisis kuesioner terbuka dan tertutup yang dilakukan terhadap 7 responden, mahasiswa teknik industri, diperoleh beberapa temuan utama. Yang pertama, jenis tas yang disukai, yaitu mayoritas memilih tas gendong atau backpack. Yang kedua ada warna favorit. Warna favoritnya ada di hitam dan marun, menjadi warna yang paling dominan. Selanjutnya kriteria kualitas tas, yaitu daya tahan bahan, jahitan kuat, dan fitur tahan air menjadi faktor utama. Dan yang terakhir ada fitur tambahan yang diinginkan, yaitu tahan air menjadi kebutuhan utama, dan beberapa responden juga menginginkan fitur tambahan seperti port USB. Analisis ketiga yaitu analisis QFD. Dalam penelitian ini, QFD diterapkan untuk merancang tas yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dengan mempertimbangkan faktor ergonomi, daya tahan, dan fungsionalitas. Langkah-langkah utama yang dilakukan meliputi identifikasi kebutuhan pelanggan. Dari berdasarkan kuesioner, mahasiswa menginginkan tas dengan ukuran sedang, bahan tahan air, kompartemen luas, dan fitur tambahan seperti port USB. Selanjutnya ada penentuan prioritas kebutuhan melalui analisis bobot kepentingan. Faktor utama yang diprioritaskan adalah kenyamanan sebesar 35%, daya tahan sebesar 35%, fungsionalitas sebesar 20%, dan harga sebesar 10%. Selanjutnya ada penyusunan Host of Quality. Matrik HOQ digunakan untuk menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan spesifikasi teknis seperti pemilihan bahan polister 900D, jahitan ganda, dan resleting anti-slip untuk meningkatkan daya tahan dan keamanan. Selanjutnya ada evaluasi dan perbaikan produk dari hasil analisis QFD. Desain terbaik adalah tas dengan bantalan bahu ergonomis, lapisan punggung breathable mesh, serta kapasitas 20-25 liter untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Analisis keempat adalah analisis ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah, ayat 267, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahilah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini mengajarkan bahwa seseorang harus memberikan yang terbaik dalam usaha dan produksi, bukan sesuatu yang berkualitas rendah. Dalam desain tas, ini mengingatkan agar menggunakan material berkualitas tinggi, memastikan kenyamanan pengguna, serta memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sebaiknya. Kesimpulan, perancangan tas mahasiswa teknik industri dengan pendekatan quality function development guna memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dari hasil analisis kuesioner, ditemukan bahwa daya tahan, kenyamanan, dan fungsionalitas adalah faktor utama yang mempertimbangkan dalam pemilihan tas. Penggunaan bahan vinyl chloride atau
bisa disebut PVC, tahan air, jahitan ganda, serta desain ergonomis menjadi solusi terbaik dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui metode QFD, Matrix Host of Quality atau HOQ, diterapkan untuk menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan spesifikasi teknis produk. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.